Semuanya, selamat wayah kio ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Satria Kegelapan. Kita masuk di part 31. Di awal video ini terlihat Profesor Las dan juga Pak Vernon yang tengah memacu kudanya menuju Nameless Forest. Sembari menjaga kecepatannya, mereka berdua pun mencoba menghubungi Dekan Noah menggunakan sebuah item magic. Dekan Noah, apa Anda bisa mendengar saya? Benar, ini adalah main kelas menengah. Akademi, mengapa ini serius? Saya bersama Profesor Lars akan menyelamatkan para murid di sana. Profesor elit lainnya sedang menjalankan misi kali ini. Namun, meski mereka berdua telah melaporkan keadaan yang begitu genting, mereka berdua malah dibuat kebingungan dengan respon Dekan Noah yang nampaknya begitu santai, bahkan terdengar sebagai tengah mengunyah sesuatu. Seketika itu juga Pak Vernon berpikir, "Nyam-nyam, tunggu, apa itu?" Terdengar seperti seorang yang sedang memakan kue. Hei, tak peduli segila apa orang itu, tidak mungkin dia memakan kue di saat seperti ini kan? Berbanding terbalik dengan Pak Vernon yang mencoba berbaik sangka, Profesor Lars malah terang-terangan bertanya, Dekan, apa Anda sedang memakan kue?" Mereka berdua pun sontak menghentikan kudanya saat Dekan Noah mengatakan, "Kalian mendengarnya? Haha, jangan khawatir, semua akan kembali dengan selamat." Tentu saja, Profesor Lars dan Pak Vernon tak bisa mengembangkan situasi tersebut seperti dekannya, hingga mereka berdua membalas, "Tapi Dekan, mungkin mereka akan selamat jika mereka itu murid tahun kedua. Tapi mereka adalah murid tahun pertama yang baru saja mendaftar. Mereka itu pemula." "Benar, Dekan, mereka bahkan belum mempelajari Magic Defense dengan benar." Sayangnya, Dekan Noah malah menutup komunikasi mereka yang membuat Pak Vernon dan Profesor Lars kembali memacu kudanya untuk menyelamatkan para murid di sana sebagaimanapun caranya. Sementara itu, setelah menikmati makan malam mereka yang disiapkan oleh Knox, para murid terlihat tengah menghangatkan tubuhnya dengan duduk melingkar di sekitar api unggun. Namun, berbanding terbalik dengan mereka yang kini mulai terlihat tenang, Leon tertuju pada Knox yang tengah melakukan sesuatu hingga ia bertanya, "Knox, kenapa kamu menaburkan darah Hornet Bear?" Para salus di sampingnya yang bisa mendengar pertanyaannya membalas, "Menyebarkan darah bis yang lebih kuat di sekitar, membuat bis yang lebih lemah tidak akan mendekat. Aku sering menggunakan metode ini saat aku di timur. Waktu yang paling berbahaya bagi pengembara adalah saat berkemah." Kemudian, di saat Knox telah selesai mengeluangkan darah Hornet Bear-nya, Putri Penelope datang menghampirinya mengatakan, "Knox Pondrenheimer, terima kasih, berkatmu, para murid lainnya bisa menghindari bahaya." Knox menetapnya membalas, "Perjalanan kita masih panjang, masih ada banyak beast dan sorcerer yang belum kita hadapi. Terlebih lagi, malah masih panjang, yang mulia." Sembari melihat para murid yang lainnya yang mulai mengantuk, Putri Penelope menimpali, "Aku tahu, tapi alasan kenapa kita semua selamat sampai sejauh ini adalah keberkatmu. Dan aku harap kau bisa memaafkan tindakan Echidna. Itu adalah prasangka yang lahir dari perasaan buruk yang ditanamkan terkait Darkleaf." Mendengar hal itu, Knox yang merasa aneh kenapa Putri Penelope peduli padanya mengatakan, "Tak perlu mengkhawatirkan saya, Tuan Putri. Ucapan terima kasih kepada orang buangan Darkleaf itu akan mempermalukan martabat kerajaan." Putri Penelope membalas, "Kenyataannya begitu. Namun menurutku, ini sedikit berbeda. Aku rela bekerja sama dengan iblis demi menyelamatkan banyak nyawa. Aku akan melakukannya tanpa ragu." Mendengar hal itu, Knox pun memperingatkannya jika itu adalah pernyataan yang berbahaya, yang membuat Tuan Putri tersenyum menyangkalnya jika itu hanyalah bercanda saja. Tentunya, sikapnya yang seperti itu membuat Knox kebingungan. Ia bahkan terdiam berpikir, "Sial, apa aku salah langkah?" Penelope pun archive. Perubahan besar dari Empress of Compassion dari Kekaisaran adalah sifat putri yang seorang utilitarian parah. Selain itu, Tuan Putri juga orang yang berbahaya karena dia bisa mengorbankan hidupnya demi kepercayaannya. Empress of Compassion bisa berubah menjadi Empress of Cold Blood. Kemudian, Knox pun mengesampingkan hal itu di mana ia menunjukkan sebuah kantung penyimpanan sembari menjelaskan, "Mohon perhatiannya, mulai sekarang kita akan terbagi menjadi 4 kelompok untuk mendirikan tenda. Ada berpakaian yang layak, jadi semua orang ambil satu." Namun, meskipun Knox menunjukkan niat baiknya, tak semua orang di sana bisa menerima kebaikannya.
di mana ada orang yang tak tahu malu mengatakan, "Apa kau membawa benda itu kemana-mana?" Hah, tipikal keluarga kidnapper. Ada rumor yang mengatakan seseorang mendorongnya dari tebing pada usia 5 tahun. Yang benar? Serius? Tentu saja perkataan mereka membuat Knox merasa canggung, karena ia tak menyangka jika rumornya bisa seburuk ini. Kemudian, saat para murid membangun tendanya, Knox yang memperhatikannya bergumam, lebih baik berhati-hati. Sayangnya, gumamannya terdengar oleh Talia di belakangnya. Hah? Apa yang harus kami waspadai, Knox? Knox menggelengkan kepalanya membalas, Tidak ada. Semuanya harap mendekat sebentar. Kita harus membuat jadwal piket dan bergiliran menjaga area ini. Jadi, ayo berdiskusi sebentar. Tentu saja, Knox melakukan itu bukan tanpa alasan, karena ada satu masalah dengan episode kedua di Akademi, yaitu insiden penyerbuan. Dan jika sorcerer yang membuat baril itu belum terbunuh, maka tidak mungkin episodenya akan selesai. Yang mana artinya seorang harus membunuh sorcerer itu, atau ceritanya tidak akan berakhir. Dengan begitu, di saat para murid lainnya terlelap tidur karena kelelahan, Knox diam-diam berjalan meninggalkan mereka. Tak berselang lama setelah kepergian Knox, seorang murid yang mendengar suara aneh di sekitarnya terbangun lalu berteriak, Apa yang terjadi? Wah, semuanya, bangunlah! Tentu saja, teriakan itu membuat para murid lain terbangun. Bahkan Putri Penelope langsung datang menghampiri murid yang tengah bertugas piket. Murid itu pun menjelaskan, Tuan Putri, situasi darurat. Makhluk dengan kekuatan magic. Mereka berkumpul dengan jumlah yang banyak. Tepat setelah murid itu melaporkan situasinya, mereka semua dikejutkan dengan geraman besar di sekitar mereka. Hingga Echidna langsung melindungi Putri Penelope. Bahkan Paracelsus pun bersiap dengan pedangnya. Hai, ternyata tiba juga. Meski kita sudah menyebarkan darahnya, percuma saja jika bis itu lebih kuat. Jadi, apa yang akan dilakukan oleh bangsawan itu? Namun, di saat semua orang mencari keberadaan Knox, tak ada satupun yang melihatnya, hingga Talia bergumam, Knox, mungkinkah dia pergi? Tentu saja, mereka semua juga berpikiran hal yang sama. Namun, di tengah ketegangan itu, Leon bersiap dengan magicnya sembari mengatakan, Knox pergi sebentar. Dia bilang, dia mempercayakan medan perang ini kepadaku. Tentu saja, perkataan yang membuat semua orang tertuju padanya. Bahkan Echidna langsung bertanya, apa? Pria yang dengan lantang akan melindungi Tuan Putri malah pergi? Leon membalas, tidak, dia tidak kabur. Echidna menimpali, apa kau yakin, Jumlah bisnya terlalu banyak, ini berbahaya. Namun, perdebatan mereka harus terhenti ketika mereka melihat banyak bis yang mulai menunjukkan dirinya. Meskipun begitu, dengan penuh percaya diri, Leon menggunakan magicnya yang membuat semua orang terdiam kagum dengan kekuatan magicnya. Pada saat mata semua tertuju padanya, Leon sendiri yang tadi bersemangat berpapasan dengan Knox sebelum kepergiannya merasa penasaran. Dia ingin tahu orang seperti apa Knox itu, dan kenapa Knox memberinya tanggung jawab seperti itu. Lalu, sembari memanggil beberapa undead, Leon menegaskan, aku menyatakan ini sebagai kepala keluarga Marbas. Pemenang pertarungan ini, aku, Leon Por Marbas, yang akan menentukannya. Tepat setelah mengatakan itu, seekor bis yang berniat menerjangnya dibuat tak bisa berkutik dengan undead di panggilannya. Di sisi lain, terlihat Knox yang tiba di depan sebuah gua persembunyian mainnya. Meskipun di sana terdapat sebuah lingkaran magic binding, Knox dapat menetralisirnya dengan mudah berkat trait mana sensitivity genius. Bahkan ia mendapat sebuah buff dari efek Conquest of the Lunatic Member yang meningkatkan attack powernya sebesar 1,2 kali lipat. Kemudian, Knox yang menyadari kehadiran mainnya mengatakan, Yo, sampai kapan kau akan bersembunyi? Mendengar pertentangannya, mainnya pun menunjukkan dirinya membalas. Menarik, siapa sangka ada murid akademi yang tidak hanya menemukan blokasiku, tapi juga berani menantangku. Bersamaan dengan trait Master of Acting yang diaktifkan dengan kuat, Knox tersenyum menimpali. Kata itu tidak pantas keluar dari mulutmu. Ketahuilah posisimu. Tentu saja, perkataan Knox yang begitu menghinanya membuat mainnya marah, hingga ia langsung melompat menerjang Knox. Sayangnya, terjangnya tak bisa menggapai Knox yang langsung menangkis dan menyerang balik hingga mainnya kembali mundur ke belakang. Namun, melihat serangan balik Knox yang bisa melukai tangannya, mainnya yang tak menduganya bertanya kesal. Siapa kau? Knox membalas, ya, kau tidak perlu tahu.
Bersamaan dengan darahnya yang mendidih, mainnya yang semakin jengkel menimpali. Sombong sekali. Mari kita lihat, apakah mulut angkuhmu itu masih bisa bicara atau tidak? Tepat setelah mengatakan itu, mainnya pun kembali melompat menerjang maju. Sayangnya, terjangannya kembali dipatahkan oleh Knox yang langsung menebaskan pedangnya hingga tangan kanannya terputus seketika. Tentu saja, hal itu membuat mainnya terkejut. Meskipun begitu, mainnya segera meregenerasikan tangannya, memanjangkannya agar bisa menyerang Knox dari jarak jauh. Melihat serangannya, Knox yang merasa jika ada perbedaan kelas di antara mereka, di mana mainnya berada jauh di bawahnya, dengan penuh percaya diri menangkis serangannya. Lalu Knox pun menyerang balik dengan menggunakan Tried Swordsmanship and Martial Art Genius yang buatnya bisa mendekat bahkan menjatuhkan mainnya dengan mudah. Sembari menggenggam tangan kiri mainnya, Knox mengatakan, "Lemah, apa kau sungguh berpikir bisa melawanku?" Mendengar hal itu, mainnya yang merasa terpojok pun berpikir, aku seharusnya lebih waspada sejak awal. Bajingan keluarga Rainheimer, apa dia akan mengacaukan rencanaku? Dengan pikiran seperti itu, mainnya membalas, "Beraninya orang mista sepertimu memperlakukan darah Grenduk seperti ini." Sembari bersiap dengan menghujamkan pedangnya, Knox menimpali. "Banyak omong kau." Namun, sebelum Knox menghujamkan pedangnya, tiba-tiba saja ada sebuah teriakan yang menyuruhnya untuk berhenti. Yang membuat Knox langsung lari ke arah teriakan itu, yang ternyata merupakan suara Profesor Lars. "Berhenti! Berhenti, Knox! Orang itu adalah muridku. Maafkan aku karena membuat kalian mengalami hal seperti ini. Tapi itu benar. Orang itu Ludger. Dia muridku." Tentu saja hal itu membuat Knox tersentak kaget. Ditambah lagi, main di dekatnya tersenyum mengatakan, "Hah? Murid? Omong kosong. Profesor Lars von Klestia. Apa aku pernah menjadi muridmu meski saat kau meninggalkanku? Setelah aku kehilangan lenganku di perang keisaran, aku ditendang dari akademi karena aku tidak berguna. Beraninya kau menyebut dirimu sebagai seorang guru. Dasar pendusta." Mendengar perkataannya, Profesor Lars pun tunduk membalas, "Benar, aku mungkin mengabaikanmu, tapi kau salah paham. Aku melakukan hal itu karena aku peduli padamu. Aku tidak ingin kau berakhir seperti putraku. Aku tidak punya pilihan lain selain memberikan pemberitahuan pengusiran saat kau bersikeras untuk pergi ke medan perang." Dengan wajah seriusnya, Main Ludger menimpali. "Seseorang harus memutuskan takdirnya sendiri. Lars, kau begitu sombong. Pada akhirnya, kau mengubahku menjadi sampah yang mengelilingi benua." Tentu saja, Profesor Lars merasa prihatin dengan keadaannya. Aku tidak tahu kau akan menjadi seperti ini. Tapi, apa kau sungguh menginginkan magic seperti ini? Apa ini sungguh magic yang kau dambakan?" Mendengar hal itu, Ludger pun kembali teringat dengan masa-masa akademinya. Namun itu hanya kenangan semata, di mana ia tersenyum mengatakan, "Percuma, sudah terlambat." Tepat setelah mengatakan itu, Ludger memotong tangannya sendiri yang buat terbebas dari Knox, lalu langsung berlari ke arah Profesor Lars. "Akan kubawa kau bersamaku, Lars von Celestia." Tentu saja, tikanya yang seperti itu membuat Profesor Lars terkejut panik. Namun di tengah kepanikannya, Knox mengambil alih situasinya, di mana ia mengaktifkan trait Master of Acting sampai batasnya, hingga tingkat sinkronisasi karakternya meningkat. Video ini pun diakhiri dengan, sembari bersiap dengan serangannya, Knox mengatakan, "Sebuah takdir yang tidak bisa diubah. Aku juga punya. Tapi, itu hanya perasaan klise. Bukankah begitu?"